Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dina Rahma Fadlilah dari Tadris Biologi FITK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian tim penelitian kami yang berjudul meningkatkan keterampilan proses sains melalui pembelajaran berbasis praktikum pada konsep sistem pernapasan. Baik, pada kesempatan kali ini, seperti yang tadi sudah saya katakan pada saat video perkenalan, saya akan mempresentasikan mengenai hasil penelitian yang berjudul meningkatkan keterampilan proses sains melalui pembelajaran berbasis praktikum pada konsep sistem pernapasan. Adapun konten yang akan saya presentasikan diantaranya adalah pertama pendahuluan, kemudian metodologi penelitian, hasil dan pembahasan, dan kesimpulan. Pertama, penelitian ini dilatar belakangi dari pembelajaran abad ke-21 yang menuntut peserta didik memiliki keterampilan-keterampilan berupa soft skills. Nah, oleh karena itu, pemerintah memfasilitasi melalui kurikulum 2013 dengan menekankan pada pendekatan saintifik. Ada suatu keterampilan proses yang disebut keterampilan proses sains, di mana keterampilan proses sains ini mengasah keterampilan-keterampilan pada peserta didik dalam melakukan pengamatan dan kegiatan yang lain yang sesuai dengan pendekatan ilmiah. Nah, namun dalam kenyataannya di lapangan proses pembelajaran kurang memfasilitasi akan terasahnya keterampilan proses sains. Di antara proses-proses pembelajaran yang ada, metode praktikum atau pembelajaran berbasis praktikum merupakan salah satu solusi untuk para peserta didik terasah keterampilan proses sainsnya, sehingga dalam penelitian ini akan dilakukan untuk mengetahui peningkatan keterampilan proses sains melalui pembelajaran berbasis praktikum pada konsep sistem pernapasan. Adapun metode yang dilakukan adalah dengan pendekatan kuantitatif dan metode eksperimen semu. Desainnya adalah non-equivalent control group design, di mana kelas eksperimen diperlakukan dengan metode praktikum atau pembelajaran berbasis praktikum, dan kelas kontrol diperlakukan atau tidak diperlakukan sama sekali, dilakukan pembelajaran seperti biasa atau seperti yang dilakukan oleh guru pada umumnya, yaitu pembelajaran diskusi dan dengan metode demonstrasi. Kemudian penelitian ini dilaksanakan pada semester genap tahun pelajaran 2018-2019 selama bulan Februari 2019. Tempat penelitian ini di SMAN 1 Tangerang Selatan se-Jabodetabek. Kemudian teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah dengan cara tes dan non-tes, di mana instrumen yang dilakukan pada teknik pengumpulan data tes adalah menggunakan soal uraian untuk mengukur keterampilan proses sains pada peserta didik, dan non-tes dengan menggunakan instrumen lembar observasi keterlaksanaan proses pembelajaran berbasis praktikum dan lembar observasi keterampilan proses sains pada saat proses pembelajaran berlangsung, serta LKPD yang menjadi pendukung atau penunjang untuk data keterampilan proses sains peserta didik. Berikut hasil dan pembahasan. Didapati atau dapat diperoleh perbedaan yang signifikan antara kelas kontrol dan kelas eksperimen. Hal ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan atau pengaruh yang diberikan oleh pembelajaran berbasis praktikum terhadap keterampilan proses sains. Nah, pada
grafik di slide ini dapat dianalisis bahwa terdapatnya perbedaan yang signifikan antara kelas kontrol dan kelas eksperimen disebabkan oleh proses pembelajaran praktikum itu sendiri atau proses pembelajaran yang berbasis praktikum itu sendiri. Menurut Joyce tahun 2000, tahapan-tahapan pada metode praktikum adalah orientasi masalah, perumusan masalah, melakukan penyelidikan, mengatasi kesulitan, merefleksikan hasil penyelidikan. Yang pertama, pada orientasi masalah, guru memberikan atau mengarahkan masalah-masalah atau langkah-langkah praktikum, langkah-langkah kegiatan yang akan dilakukan oleh peserta didik. Nah, langkah pertama ini mengasah kemampuan observasi, di mana observasi itu pada grafik ini ditunjukkan oleh angka 1. Nah, aspek KPS yang pertama terasah melalui praktikum adalah observasi. Di sini bisa terlihat bahwa perbedaan antara selisih yang diperoleh pada kelas kontrol dan kelas eksperimen jauh berbeda. Begitu pula aspek-aspek yang lain yang terasah melalui tahapan praktikum yang lain, yaitu pada perumusan masalah. Pada perumusan masalah, yang terasah di sini adalah aspek klasifikasi. Kemudian juga pada perumusan masalah ini yang terasah berikutnya adalah mengajukan pertanyaan. Namun pada mengajukan pertanyaan di kelas kontrol dan kelas eksperimen terdapat penemuan yang menarik. Mengapa? Karena kelas kontrol memiliki perbedaan yang klasifikasi mengajukan pertanyaan ini pada indikator atau aspek keempat mengalami kelas kontrol ini lebih tinggi dibandingkan dengan kelas eksperimen. Hal ini disebabkan karena pada kelas kontrol, karena penggunaan metode pembelajarannya adalah demonstrasi, maka praktek hanya dilakukan oleh guru. Kemudian yang mencoba mengikuti apa yang dilakukan oleh guru hanya 1 atau 2 peserta didik, sehingga peserta didik yang lain merasa penasaran dan timbul rasa keingintahuannya. Mengajukan pertanyaan dalam hal ini berarti yang menonjol pada kelas kontrol disebabkan karena rasa keingintahuan, bukan karena pengalaman yang sudah dimiliki oleh siswa sehingga siswa atau peserta didik ingin mengetahui lebih dalam lagi tentang informasi yang sudah diperoleh melalui praktikum. Namun lebih kepada rasa keingintahuan yang dimana di metode praktikum peserta didik itu semuanya melakukan kegiatan yang hands-on, seperti itu. Nah, yang ketiga, dalam melakukan penyelidikan, ini merupakan tahapan yang sebagian besar aspek keterampilan proses sains itu terasah, mulai dari klasifikasi, karena di melakukan penyelidikan ini peserta didik harus mengelompokkan hal yang ditabulasikan ke dalam tabel, kemudian melakukan prediksi, merencanakan percobaan, menggunakan alat dan bahan, dan yang lainnya. Kemudian mengatasi kesulitan, peserta didik ini mengalami atau terasah keterampilan proses sainsnya di menerapkan konsep, kemudian di merefleksikan hasil penyelidikan. Ini juga terjadi penemuan yang menarik, sama halnya seperti poin nomor 2 pada perumusan masalah. Justru dalam merefleksikan hasil penyelidikan ini lebih menonjol yang kelas kontrol. Mengapa? Karena ternyata pada saat proses pembelajaran, waktu yang diperoleh atau yang lakukan pada saat proses pembelajaran lebih terbatas pada saat proses pembelajaran dengan praktikum, sehingga refleksi atau komunikasi dilakukan dengan cara menulis laporan, sehingga apa yang teramati yang
menjadi aspek yang teramati, yaitu komunikasi secara lisan, itu kurang diperoleh pada kelas eksperimen. Ini merupakan hasil observasi yang menunjukkan bahwa tadi mengajukan pertanyaan lebih menonjol di kelas kontrol. Selama 3 kali pertemuan, kelas kontrol menunjukkan nilai yang baik pada mengajukan pertanyaan, yaitu 83, 58, dan 75. Berbeda dengan kelas eksperimen, yaitu 75, 50, dan 75. Begitu pula dengan komunikasi, 3 kali pertemuan di kelas kontrol lebih menonjol dibandingkan kelas eksperimen, yaitu pada kelas kontrol adalah 75, 83, 83, sedangkan kelas eksperimen adalah 83 di pertemuan ketiga. Sehingga dapat diperoleh kesimpulan atau dapat ditarik kesimpulan, yaitu pembelajaran berbasis praktikum dapat meningkatkan keterampilan proses sains peserta didik pada konsep sistem pernapasan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.